kita membahas tentang keesaan gereja, interdenominasi, dan salam MUI, fatwa MUI. Nah, dimulai dengan kabar yang beredar di mana MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengucapkan salam agama lain. Nah, kita tidak akan mengurusi hal itu. Di TikTok tadi dikatakan demikian oleh Yonatan Darjo. Karena itu urusannya MUI, urusan agama. Agamanya masing-masing, biarlah yang bersangkutan percaya dengan agamanya dan keyakinannya, dan kita semuanya yang lain juga mempunyai keyakinan yang sendiri-sendiri tentang agama masing-masing. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjalankan agama kita dengan sungguh-sungguh. Itu. Lantas, bagaimana dengan antar kekristenan sendiri? Antar kekristenan sendiri juga ada banyak sekali aliran yang berbeda, di mana aliran itu disebut sebagai denominasi. Nah, aliran berbeda atau denominasi yang berbeda itu dapat dikatakan dalam pendapat saya itu adalah sebuah agama sendiri. Sebuah agama sendiri atau keyakinan sendiri atau bahkan sebuah kepercayaan sendiri, di mana itu ada merupakan satu kepercayaan atau keyakinan umum atau kelompok yang diwakili oleh gereja dengan denominasi, dengan sinode masing-masing, aliran masing-masing, sampai menjurus kepada pribadi-pribadi dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Itu dapat sebagai agama sesungguhnya. Sehingga ketika di dalam interdenominasi ada perbedaan aliran demi aliran itu dapat dikatakan adalah agama yang berbeda masing-masing. Walaupun dalam kelompok agama besar yang di Indonesia yang diakui ada agama sejumlah 6 agama itu. Nah, kalau dipecah-pecah kecil-kecil lagi, setiap orang mempunyai keyakinan atau agama sendiri-sendiri. Itu pemikiran secara logisnya, secara strukturalisnya. Nah, dengan demikian sebetulnya antar agama yang berbeda, yang kebetulan atau tidak kebetulan, ya karena Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu kebetulan, dan Tuhan selalu memberikan suatu rencana atau ketetapan yang jauh sebelum terjadi sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, itu satu versi atau tafsir yang dapat dimengerti. Nah, ketika ada perbedaan aliran dengan satu dengan yang lain dalam kekristenan atau denominasi yang berbeda dalam kekristenan, itu sesungguhnya hal itu dapat dijembatani. Itulah maka ada yang disebut sebagai suatu keesaan gereja. Meskipun berbeda-beda aliran atau denominasi gereja, semuanya merupakan satu kesatuan tubuh Kristus, di mana Kristus Yesus adalah kepala gereja. Jadi meskipun Anda beraliran karismatik, meskipun Anda beraliran Protestan, meskipun Anda beraliran Pentakosta, meskipun Anda beraliran Advent, meskipun Anda beraliran Katolik, nah semuanya mempunyai Tuhan yang sama yang menyatukan semuanya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dengan keyakinan iman di dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes itu, maka kita tahu bahwa meskipun banyak sekali aliran gereja yang berbeda-beda, semuanya tetap satu tubuh Kristus. Maka ini disebut sebagai keesaan gereja. Dan manifestasi dari keesaan gereja itu di organisasi. Sekarang kita bahas tentang organisasi. Di Indonesia, di antaranya adanya yang namanya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, Persekutuan Gereja Indonesia ini menerima anggota-anggotanya dari sinode yang berbeda-beda. Nah, dari sinode yang berbeda-beda itu, yang menjadi anggota PGI itu, nah, demikian mengakui bahwa gereja yang lain yang bukan satu sinode dengannya, itu adalah gereja Kristus. Gereja yang sama kepalanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Disitulah letaknya mana pengakuan terhadap keesaan gereja antara gereja-gereja yang berbeda. Tetapi bila mana anggota gereja itu mempunyai suatu keyakinan yang berbeda, tentu dia tidak akan menerima keyakinan yang sama ini. Maka logikanya bila mana ada gereja yang tidak mau menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ini, maka dapat dipertanyakan, apakah gereja yang bersangkutan itu mengakui adanya keesaan gereja? Ada dua kemungkinan, ya. Dia tidak mengakui adanya keesaan gereja dengan gereja-gereja yang lain. Nah, namun ada kemungkinan dia mengakui tetapi tidak mau bergabung secara organisasi. Oleh karena memang urusannya berbeda. Antara urusan iman dan urusan organisasi itu berbeda. Nah, ini baru dua kemungkinan yang saya sampaikan. Tapi probability-nya itu selalu banyak. Kita selalu membuka peluang untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan pula bahwa gereja yang bersangkutan tidak mengakui adanya keesaan gereja dengan gereja-gereja yang lain. Nah, saya tidak menyebutkan contoh gereja yang tidak mau mengakui keesaan gereja bila disimpulkan dia tidak mau menjadi anggota Persekutuan Gereja Indonesia ini. Terserah mau disebut bagaimanapun juga,
Yang pasti kita tahu bila mana gereja-gereja itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia sesungguhnya sudah mengakui adanya keesaan gereja dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu secara orang awam sangat penting bagi kita seluruhnya, oleh karena kita orang awam sering diperdebatkan atau dihadapkan pada permasalahan-permasalahan iman praktis semacam ini. Sehingga oleh karena hal demikian ini, maka konten ini pun mengangkat masalah ini. Supaya orang awam ini tidak ditunggang balikan atau diputar balikan atau dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan gereja-gereja yang diwakili oleh para pemimpin gerejanya. Sehingga orang awam ini terkadang bingung terhadap keberbedaan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Sehingga orang awam ini sering tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Bila mana dia menghadapi perbedaan antar denominasi, dia ada masalah dengan gereja di dalam gerejanya, dia bingung. Kalau dia keluar dari gereja itu, maka dia tidak punya jalan untuk jalan keluar. Sehingga dia harus terpaksa keluar dari kekristenan. Dalam arti melepaskan keyakinan atau iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang membawanya sampai kepada Bapa. Oleh karena apa? Karena antar gereja sendiri terkadang terdapat perbedaan doktrin, dan perbedaan doktrin itu menjurus kepada anti keesaan gereja. Yang gereja satu mengklaim gerejanya paling benar, sehingga gereja yang lain tidak demikian. Bahwa dirinya dengan organisasi gerejanya mengatakan bahwa hanya gerejanya adalah gereja yang benar. Sehingga gereja yang lain tentu tidak. Ini logika masuk akal. Hanya gereja sendiri yang betul-betul membawa umat kepada Kristus. Sehingga umat bingung ketika dia mendapatkan permasalahan di gereja dan ternyata gereja tidak dapat mengakomodasi atau melindungi atau memberikan kedamaian, memberikan solusi permasalahan pada umat. Sehingga umat itu harus keluar dari gereja. Karena dia beranggapan gereja yang lain juga tidak sama atau tidak beda dengan gereja yang asalnya, di mana dia berada saat itu. Sehingga mereka mencari jalan keluar yang lebih nyaman dan damai. Akhirnya melepaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sungguh sesuatu kehilangan yang sangat besar bila mana ada umat yang akhirnya memutuskan jalan demikian. Oleh karena adanya satu prinsip yang super fanatik, chauvinisme dalam keimanan, sehingga mereka harus menjadi terhilang dari kasih Kristus Yesus. Padahal di luar sana banyak gereja yang lain, gereja yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pusat kehidupan, sebagai Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, ini adalah alasan praktis untuk diangkatnya masalah ini, masalah keesaan gereja. Sehingga kita diingatkan sebuah sejarah di mana sebelum adanya denominasi atau aliran-aliran gereja ini, pada dasarnya semuanya bermula dari satu, salib Kristus di atas Golgota atau Kalvari. Dan itu menjadi pusat kehidupan. Karena Yesus sesudah disalib dan wafat, dia bangkit pada hari pertama. Hari ketiga, dari hari pertama minggu itu. Dan menjadi Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, kematian, dan dosa. Belum ada aliran-aliran yang begitu banyak sekarang. Kita harus mengingat hal itu. Disitulah kita ingat adanya satu keesaan gereja. Dan iman ini membuat kita tahu dan sadar, umat mestinya tetap memandang pada Kristus. Kalau dia ada masalah dengan gerejanya, tentu masih banyak gereja yang lain yang bertuhankan Yesus.